bertolak belakang dengan liberalisme. Teori merkantilisme berasumsi bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Menurut Gilpin 1987, merkantilisme menganggap bahwa negara merupakan aktor utama yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk dengan cara ekonomi. Setiap negara akan cenderung bersifat egois karena adanya tendensi bagi setiap negara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan membuat pihak lain untuk mengalami kerugian atau bersifat zero sum. Maka dari itu, ciri khas yang ditonjolkan oleh teori merkantilisme adalah adanya konflik antara negara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Di dalam pasar global yang juga memiliki tendensi yang sama, Gilpin 1987 kemudian membagi merkantilisme ke dalam dua bentuk, yaitu malevolent mercantilism dan benign mercantilism. Malevolent mercantilism memiliki ciri khas, yaitu adanya tendensi untuk menguasai tatanan dunia sehingga memiliki orientasi keluar. Sementara benign mercantilism memiliki orientasi ke dalam karena lebih menitik beratkan pada terpenuhinya kepentingan nasionalnya itu sendiri. Di teori ketiga adalah Marxisme yang terinspirasi dari pemikiran Karl Marx. Berbeda dengan merkantilisme yang berasumsi bahwa perekonomian diatur berdasarkan kepentingan politik, Marxisme justru berpendapat bahwa interaksi politiklah yang mengikuti kepentingan ekonomi. Gilpin 1987. Hal ini didasari oleh asumsi utama kaum Marxis, yaitu menganggap bahwa dunia terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Menurut pandangan Marxisme, kelas borjuis sebagai pemilik kapital akan selalu mengeksploitasi kelas proletar sebagai kaum pekerja dengan kompensasi yang tidak layak. Untuk dapat tetap menjaga kondisi status quo, kelas borjuis akan memanipulasi keputusan-keputusan politik guna mendapatkan keuntungan maksimal. Akan tetapi, eksploitasi tersebut akan menimbulkan adanya revolusi dari kaum proletar untuk menuntut persamaan nasib dan penghapusan kelas. Dalam konteks internasional, sistem kapitalisme yang menguntungkan kelas-kelas borjuis akan tetap dipertahankan melalui lobi-lobi politik dan upaya-upaya perlawanan kelas proletar untuk mengganti sistem kapitalis akan terus berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa studi ekonomi politik internasional lahir karena diperlukan adanya kajian yang mampu membahas isu-isu ekonomi politik internasional yang tidak mampu dijelaskan oleh ekonomi internasional dan politik internasional. Terdapat 3 big teoris dalam studi ekonomi politik internasional. Teori pertama adalah teori liberalisme yang memiliki asumsi dasar bahwa pasar merupakan entitas tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau politik. Teori kedua adalah merkantilisme yang menitik beratkan pada negara sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik internasional. Teori ketiga adalah Marxisme yang menganggap bahwa terdapat adanya segregasi kelas borjuis proletar dalam ekonomi politik internasional.